إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kembali khatib mengingatkan diri pribadi dan saudara seiman, saudara seislam, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, baik itu perintah yang wajib maupun perintah yang sunnat, sekaligus menjauhi semua larangan-larangan Allah, baik itu larangan yang wajib untuk ditinggalkan maupun larangan yang disunnahkan untuk dihindarkan. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi setiap urusan kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi himpitan dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki dari jalan yang tak pernah kita duga. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berfirman yang artinya, dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan baginya jalan keluar, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki dari arah yang tak pernah disangka. Di ayat yang keempat Allah mengatakan dari surah At-Talaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan adanya kemudahan dari setiap urusan. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah agama akhlak. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk berakhlak mulia. Oleh karenanya, kita sebagai umat Islam, orang yang mengaku beragama Islam, maka lebih layak untuk berakhlak mulia, lebih utama untuk menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Ketahuilah, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Allah Jalla wa Ala mewahyukan kepada Rasulnya untuk mengucapkan kepada umatnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku hanyalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang saleh, akhlak yang baik. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan bagi seluruh manusia, terkhusus pengikut beliau dari umat Islam. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Al-Ahzab, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik, yaitu bagi siapa saja yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan mengharapkan perjumpaan dengan hari akhir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilegitimasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang paling berakhlak mulia. Allah berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sangat pantas seorang mukmin, seorang muslim, kita seluruhnya yang mengaku muslim untuk berakhlak mulia ketimbang umat-umat yang lainnya. Ketahuilah para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, manusia yang paling beriman adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Orang yang paling sempurna imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian pula yang senada dengan itu riwayat Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya orang mukmin, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mengaku beriman, maka kita harus bagus akhlaknya. Kita mengaku beragama Islam, maka kita harus mulia akhlaknya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tahukah kita bahwasanya sesuatu yang paling berat di timbangan amal kelak di hari kiamat itu adalah akhlak yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani asqal min husnil khuluq." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya, tidak ada sesuatu pun yang paling berat di timbangan amal di mizan itu pada hari kiamat melebihi dari akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka mari kita berakhlak mulia, karena memang agama kita mengajarkan kepada umatnya, pemeluknya untuk berakhlak mulia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tahukah kita bahwasanya orang yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aqrabakum minni majlisan, inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanukum khuluqa." Atau dalam riwayat yang lain, ahsanuhum akhlaqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling dekat di antara kalian, tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka mari kita berakhlak mulia. Mari kita berakhlak mulia, karena sesungguhnya dengan akhlak mulia kita akan dekat tempat duduknya di sisi Nabi kita pada hari kiamat kelak. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingin masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka? Tidakkah kita ingin
Kita ini dibebaskan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga yang nikmatnya tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah dilihat oleh mata, dan tak pernah terbetik dalam dada manusia. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka berakhlaklah dengan akhlak mulia, berakhlaklah dengan akhlak mulia. Karena sesungguhnya dengan akhlak mulia seorang hamba akan selamat dari neraka dan dia akan masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa an yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang ingin, siapa saja yang suka, siapa saja yang cinta, dia dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah tatkala kematian itu datang kepadanya dalam kondisi ia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dia bersikap terhadap sesama dengan sikap yang ia suka diperlakukan. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, memperlakukan sesama dengan sebuah sikap yang ia suka diperlakukan dengan cara yang sama. Ketahuilah itu adalah akhlak yang mulia. Maka dengan berakhlak mulia, seorang hamba dia akan bisa selamat dari neraka dan dia akan masuk ke dalam surga. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berakhlaklah dengan akhlak mulia, karena sesungguhnya memang demikian anjuran dari agama kita. Hadza ma aqulu fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai orang beriman, kita sebagai orang Islam yang ternyata agama kita adalah agama yang mengajarkan akhlak, agama yang mencanangkan sebagai agama akhlak, maka tidak pantas bila kita menjauh dari sifat-sifat akhlak yang mulia. Maka hendaklah kita menghiasi diri dengan akhlak mulia. Bahkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seluruhnya itu adalah akhlak yang mulia. Mulai dari keyakinan-keyakinan, begitu juga permasalahan fikih, baik itu fikih ibadah, fikih muamalah, begitu juga lebih khusus akhlak-akhlak, adab-adab terhadap sesama. Bahkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Islam memberikan porsi yang sangat besar terhadap akhlak ini, pengajaran akhlak ini. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta jagat raya, maka Islam memberikan porsi untuk kita berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepadanya semata, kemudian kepada sesama manusia. Maka orang tua adalah orang yang pertama berhak untuk mendapatkan akhlak mulia dari kita sebagai anaknya. Kemudian berikutnya adalah karib kerabat, seterusnya tetangga, dimulai dari tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan. Begitu juga berikutnya orang-orang yang masih ada hubungan keislaman, hubungan keagamaan dengan kita. Bahkan dengan orang kafir sekalipun, kita diwajibkan untuk berakhlak yang mulia. Jangankan kepada manusia, juga kepada hewan-hewan.
kita diwajibkan untuk berakhlak mulia. Bahkan para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fi kulli rutabatin kabidin rutabatin la ajra." Sesungguhnya inna fi likulli kabidin rutabatin la ajra. Sesungguhnya dalam setiap limpa yang masih basah, yang ada kehidupan padanya, maka di sana ada pahala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Dikabarkan kepada kita, ada satu hadis di mana ada seorang wanita yang masuk neraka karena seekor kucing, di mana ia menyiksa seekor kucing, ditahan, dikurung di rumahnya tanpa dia memberi makan. Akhirnya dengan itu dia masuk ke dalam neraka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Sebaliknya, ada seorang wanita pelacur, dalam riwayat yang lain laki-laki, yang dia dalam kondisi perjalanan yang begitu kehausan, kemudian mencari minum, lalu dia minum dari sebuah sumur, lalu didapatkan ada seekor anjing, hewan yang najis, yang kehausan, lalu diberi minum olehnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ini adalah agama kita, agama akhlak yang mengajarkan kita untuk berakhlak mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin siapa saja yang mau berakhlak mulia, Allah jamin lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa masuk ke dalam surga, bahkan akan diberikan sebuah rumah di surga yang tertinggi. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun fi baitin bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjamin bagi siapa saja, aku menjamin dengan sebuah rumah di pinggiran surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar, dan aku jamin sebuah rumah di pertengahan surga bagi siapa saja yang meninggalkan dusta, bohong walaupun dia bercanda. Dan aku menjamin sebuah rumah di surga yang tertinggi bagi siapa saja yang bagus akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, maka lebih layak kita untuk berakhlak mulia ketimbang umat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa berakhlak mulia kepada siapa saja. Ala sallu ala nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'alna minal muslimina haqqan. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan. Allahumma ja'alna minas salihin haqqan. Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan. Allahumma ja'alna min ashabi darin na'im. Allahumma adkhilna jannatil firdaus bila hisabin wala adabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis shalah.